Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat seiman dimanapun kita berada, dalam beberapa hari ke depan insya Allah kita diberi umur, kita sampai ke bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa itu dengan baik, dengan sempurna. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185 yang isinya kenapa kita harus berpuasa, untuk apa, dan bagaimana jikalau kita sakit atau di dalam perjalanan. Bagaimana hukumnya? Maka akan bisa terjawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas diri kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar kita ini menjadi insan-insan yang bertakwa. Kenapa dengan insan yang bertakwa? Karena orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, tujuan daripada berpuasa, kita akan mendidik jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak. Kita melatih pandangan kita agar tidak melihat yang maksiat, pendengaran kita agar tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, lisan kita dan juga hati kita. Yang kedua, agar kita bisa menjaga syahwat kita, nafsu terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat berpuasa. Juga agar kita bisa membedakan diri kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang kalau manusia, yaitu manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ayyamam ma'dudat pamangkana minkum maridun aw ala safaring faedatum min ayyamin ukhur wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin paman tatawwa khairum fahuwa khairul la wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa sampai umurnya pada bulan suci Ramadan, maka kita diwajibkan berpuasa dalam beberapa hari tertentu yang bilangannya sudah ditentukan, apakah 29 hari atau 30 hari atau 28 hari. Nah, Allah SWT mengatakan, pamangkana minkum maridun aw ala safaring fa'idatu min ayamin ukhur. Barang siapa di dalam hari-hari tertentu mungkin ada di dalam perjalanan atau sakit yang mungkin tidak mampu melaksanakan ibadah puasa dan lalu berbuka, kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka wajib memberi fidyah atau denda berupa memberi makan satu orang miskin untuk satu hari. Ya. Paman tatawwa khairun fahuwa khairul lah. Manakala lebih memberikan makan satu orang, dua atau tiga, itu lebih baik, kata Allah SWT, akan mendapatkan pahala sedekah. Akan tetapi Allah SWT mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian menjalankan puasa mengganti yang tidak kalian laksanakan puasanya karena sakit tadi, karena dalam perjalanan, di hari-hari kemudian itu lebih baik. Allah lebih membutuhkan puasa daripada membayar fidyah.
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasamu itu lebih baik jika kalian mengetahui. Nah, seiring dalam perjalanan, karena di awal puasa bisa jadi orang-orang menganggap remeh dengan puasa. Alasan sakit sedikit tidak berpuasa sehingga membayar fidyah. Dalam alasan perjalanan sedikit tidak berpuasa sehingga mengganti dengan bayar fidyah. Maka ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih menghendaki kita ini benar-benar melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Dan manakala memang tidak mampu sehubungan dengan sakit dan dalam perjalanan, maka di dalam ayat selanjutnya Allah SWT menekankan wajib hukumnya. Tidak ada lagi istilah membayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan itu diturunkan kitab suci Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Paman sahida minkumus sahro palyasum, kata Allah. Barang siapa tiba saatnya, tiba pada bulan suci Ramadan itu, maka wajib berpuasa. Nah, dijelaskan, wa man kana minkum maridun aw ala saparing faedatu min ayamin ukhur. Barang siapa di dalam perjalanan dan juga sakit tidak puasa atau membatalkan puasanya, maka wajib menggantinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengganti berapa hari kita tidak berpuasa itu. Jadi nggak ada lagi istilah membayar fidyah sebagai denda, nggak ada. Dendanya wajib mengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak bermaksud memberatkan. Akan tetapi Allah SWT memberi keringanan dengan cara boleh diganti. Beberapa hari kita tidak puasa tadi pada hari berikutnya sesudah Lebaran. Allah SWT lebih menyatakan dengan jelas dengan berfirman, walituk milul iddata. Cukupkanlah bilangan puasa kalian. Cukupkan. Kalau di dalam puasa yang akan kita hadapi itu 28 hari misalnya, atau 29 hari, atau 30 hari, maka kita cukupkan. Kalau 2 hari kita batal puasa, atau 3 hari, atau seminggu, maka kita hitung berapa hari kita harus puasa, kita ganti setelah Lebaran. Itu maksudnya. Menjelang puasa tahun berikutnya, jika kita sampai umur. Jadi sahabat seiman, dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan kenapa kita harus berpuasa, untuk apa, dan bagaimana kalau kita sakit dan perjalanannya jauh sehingga kita membatalkan puasa, kita harus menggantinya sama dengan beberapa hari kita batal puasa. Dan intinya kita harus mencukupkan bilangan puasa pada bulan yang bersangkutan. Walituk milul iddata. Mudah-mudahan di dalam ayat ini tidak ada keraguan lagi bagi kita. Ya, kita wajib berpuasa, dan manakala kita sakit atau berhalangan dalam perjalanan, maka kita wajib hukumnya mengganti bilangan puasa yang kita batalkan. Mudah-mudahan menjadi petunjuk bersama, ya. Kalau ragu rasanya, baca tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.